Sejak 6 bulan yang lalu sebetulnya saya mendengar berita karena ketika check up secara umum, dokter bilang di tiroid saya itu ada benjolan, saudara. Dan dia bilang sebaiknya dibiopsi karena kita nggak tahu benjolan ini mengandung kanker atau tidak. 3 bulan kemudian saya periksa di Singapura dan dengan peralatan yang lebih lengkap, lebih baik, dan ada hasil foto-fotonya, ditemukan ada 11 benjolan kecil dan 2 benjolan yang besar. Dokter bilang abaikan yang kecil-kecil, yang 2 ini harus diperhatikan. Karena 1 hanya cairan, tapi 1 lagi mix antara cairan dan daging. Jadi disarankan biopsi. Saya pernah mendengar kalau di biopsi, kalau ada kanker, dikorek-korek begitu malah jadi menyebar. Saya terus terang bergumul apa yang harus saya lakukan. Saya pergi ke dokter di Jakarta, saya tanya second opinion di dokter Singapura tadi. Saya nggak puas, datang lagi ke profesor di kota Bandung. Ya, ada profesor yang ahli sekali di sana, usia sudah hampir 80 mungkin. Saya tanya, Prof gimana? Harus dibiopsi supaya tenang. Ada cara lain nggak? Dikasih obat atau apa supaya lebih kecil? Bilang nggak ada. Nggak usah minum obat apapun. Harus dibiopsi. Kalau nggak dibiopsi resikonya apa, Dok? Oh ya nggak apa-apa kalau nggak dibiopsi. Biarin aja. Paling-paling stadium 4 gitu. Waduh, ini profesor tenying sieunan begitu, saudara. Saya ke dokter lagi yang di Jakarta yang pertama menemukan. Dia bilang harus dibiopsi. Maka saya minggu yang lalu, memang ada undangan pelayanan di Singapura pada weekendnya. Tapi saya datang lebih awal, hari Kamis minggu yang lalu. Bukan Kamis kemarin, tapi 10 hari yang lalu. Saya masuk ke rumah sakit, saya tidak cerita kepada banyak orang, hanya beberapa orang saja untuk bantu doa. Dan saya di check up, saudara. Saya di biopsi, sorry. Biopsi itu bagian leher dimasukin jarum-jarum, kemudian dagingnya diambil, yang mix tersebut. Hari Selasa, baru Selasa kemarin, beberapa hari yang lalu, laporan tertulisnya keluar. Tapi sebelumnya dokternya sudah telepon saya. Dia bicara tentu dalam bahasa Inggris, tapi saya bersyukur karena itu good news, kabar baik. Injil adalah kabar baik. Saya juga terima kabar baik. Dia bilang no cancer at all. Tidak ada cancer sama sekali. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. 6 bulan ini saya berdoa, saya tidak banyak bicara, mengeluh atau apapun. Saya pelayanan ke Manado, ke Talaut, saya pelayanan ke Papua, masuk ke pegunungan Jaya Wijaya. Saya pelayanan ke Amerika, ke Australia, ke Singapura, ke berbagai negara yang lain. Saya nggak mau menangisi masalah ini, aduh takut, cemas. Saya hanya baca firman, saya memperkatakan firman. Kalau lagi pujian penyembahan doa, saya seringkali mungkin tidak ada yang lihat, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Aku tidak akan mati, aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Oleh bilur Kristus aku sudah sembuh. Ketika engkau fokus kepada penyakitmu, masalahmu, engkau akan drop, saudara. Tapi ketika engkau perhatikan firman Tuhan, janji Tuhan, engkau tetap beriman kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia akan menyatakan mujizat bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya bersyukur, saya bilang God is good. God is good. Saya mengalami the goodness of God, mengalami kebaikan Tuhan. Berarti saya tahu bahwa masih banyak tugas yang kita harus kerjakan bersama-sama. Saudara tahu kapan saya menerima kabar dan gambar foto bahwa izin gereja kita ini keluar, jadi gambarnya muncul
yaitu ada biasanya yang suka ditempel di bangunan tuh. Waktu saya ada di rumah sakit, setelah dibiopsi, saya harus istirahat beberapa saat. Dan saya dapat kabar izin gereja keluar. Jadi doa saya begini, Tuhan beri saya double blessing, double miracle, double happiness pada minggu ini. Hari ini saya baru dibiopsi, saya berdoa karena hasilnya 3-4 hari kemudian. Saya berdoa supaya hasilnya juga sama. Tuhan memberikan mujizat. Dan saya mengalami kemurahan Tuhan. Saya percaya, saudara yang saya kasihi, ketika engkau berdoa, engkau akan mengalami kemurahan Tuhan. Doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Penyakitmu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengabulkan kerinduan hati kita. Karena fokus kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.